Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Agnes, perawan martir. Agnes lahir di Roma tahun 291. Kecantikannya membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya dan melamarnya. Tapi Agnes telah berjanji untuk tetap perawan dan setia kepada Yesus yang mencintainya. Karena frustasi terhadap penolakan Agnes atas lamaran mereka, para pemuda tersebut mengadukannya ke pengadilan dengan mengungkapkan identitasnya sebagai orang Kristen. Di pengadilan ia ditakut-takuti, diancam dengan hukuman mati, dan dipaksa untuk membawakan korban kepada dewa. Tetapi Agnes tidak gentar sedikit pun menghadapi semua ancaman dan siksaan itu. Ia menolak semua tuduhan terhadapnya dan mempertahankan kemurniannya. Baginya, Kristus adalah segalanya dan yakin bahwa Kristus menyertai dan menjaga dirinya. Pada tahun 304, Agnes dibunuh dengan pedang, kepalanya dipenggal karena tidak ada jalan lain untuk menaklukkannya. Jenazahnya dikebumikan di jalan Nomentana, kemudian di atasnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Agnes dilukiskan sedang mendekap seekor anak domba, lambang kemurnian, dan memegang daun palem sebagai lambang kebebasan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 6, ayat 10 sampai 20. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia, menurut tata imamat Melkisedek, menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah martabat kita di hadapan Allah. Pada peringatan Santa Agnes Perawan dan Martir, kita mendapatkan dua bacaan yang berbeda yang bisa dipilih, yang satu atau yang lain. Bacaan yang diambil dari Injil Markus mengisahkan tentang keunggulan Yesus di atas segala peraturan apapun, karena pengajaran Yesus melampaui segala aturan Taurat. Yesus sendiri datang bukan untuk meniadakan Taurat,
tetapi Ia datang untuk melengkapinya, menyempurnakannya atau membuatnya semakin utuh. Maka, apa yang belum lengkap dalam kitab Taurat dilengkapi oleh Yesus. Kehadiran Yesus menyempurnakan Taurat karena Yesus adalah kesempurnaan Taurat itu sendiri. Kalau Taurat itu adalah hukum Allah, maka Yesus sendiri adalah hukum tertinggi Allah, yakni pribadi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kalau pada masa lampau Allah berbicara lewat para nabi, bahkan lewat hukum-hukum Taurat, untuk membuat manusia berbakti kepada Allah dan setia kepadanya, maka dalam Yesus Allah berbicara langsung kepada manusia dengan firman yang diajarkannya sendiri, suatu warta gembira bagi semua umat manusia. Dalam pewartaan Yesus, semua manusia mendapatkan tempat yang amat berharga dan tidak ada satupun yang boleh menghancurkan martabat manusia. Dan jikalau hukum Taurat tidak mampu untuk mengakomodir penghargaan terhadap manusia yang diwartakan Yesus, maka hukum itu akan dilengkapi dengan hukum cinta kasih yang menghargai lebih dari segalanya harkat dan martabat manusia. Saudara-saudariku terkasih, di dalam diri Yesus kita mendapatkan harta yang indah, suatu harta yang terpendam, yakni kerajaan surga, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Injil Matius mau menampilkan keselamatan yang dibawa oleh Yesus, dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya, jauh melebihi harta duniawi yang fana dan terbatas serta mudah lenyap. Keselamatan yang dibawa Yesus adalah keselamatan yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia dan maksud untuk apa manusia diciptakan dengan rupa dan gambar Allah, agar di dalam hidupnya manusia boleh berjumpa dan bersatu dengan Allah penciptanya. Di sanalah manusia mendapatkan identitas yang sebenarnya sebagai milik kepunyaan Allah yang di dunia ini dan mengarahkan hidupnya kepada keselamatan. Orang yang menganggap ini penting akan memberikan prioritas utama terhadap harta yang bernilai ini lebih daripada segala-galanya. Ia akan mengupayakan agar harta itu menjadi miliknya, menjadi hidup dan sukacitanya. Di mata Allah, manusia itu amat berharga, dan Ia menghendaki setiap orang berpartisipasi dalam rencana keselamatannya. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan tentang hal itu, bahwa di mata Allah tidak ada perbedaan antara yang lemah dan yang kuat, bahkan yang lemah dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan orang-orang kuat dan yang tidak berarti di mata dunia dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya di hadapan Allah tidak ada yang bermegah diri. Itu berarti setiap orang harus memandang hidupnya hanya menjadi penting di dalam Allah
dan bukan mengandalkan kebolehan dan hikmat pribadi yang hanya berharga di mata dunia dan tidak di hadapan Allah. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menaruh pengharapan kita pada Allah. Pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita, karena pengharapan kita ada dalam Yesus yang menjadi Imam Agung untuk selama-lamanya menurut tata Melkisedek. Ia adalah imam yang membawa kita masuk ke hadirat Allah dan merasakan kekudusan Allah dan kebenarannya pun selagi kita masih bersiarah di muka bumi ini. Tetaplah ada dan bersatu dengan Allah, karena di dalam Dia kita mendapatkan martabat kita dan arah hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.